selamat datang kembali di podcast kita pada hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup unik dan sedikit nyeri sedap tentunya. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Judulnya lobotomi. Ada yang penasaran nggak sih? Lobotomi itu kondisi di mana dunia medis hampir mengiris otak demi menyembuhkan jiwa. Nah, untuk topik kali ini, saya sudah mengundang 5 orang keren dan hebat nih yang akan membahas lebih dalam mengenai topik hari ini. Langsung saja kita undang 5 orang hebat tersebut. Selamat datang. Selamat datang. Nah, teman-teman semuanya, sudah hadir nih 5 narasumber keren kita dan hebat dong tentunya yang akan membahas topik lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman bisa kenal dulu kali ya. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Halo semua, aku Hanifah. Aku penasaran banget nih sama topik yang akan dibahas hari ini. Hai, aku Isda. Aku yang bakal banyak tanya nih kayaknya. Soalnya aku nggak tahu apa-apa tentang cerita ini. Hai, aku Disa. Aku juga sama nih kayak Hanifah. Aku juga penasaran sama topik hari ini. Hai, aku Saskia yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Hai, aku Syifa. Senang banget bisa sharing mengenai sejarah medis kali ini, walaupun topiknya agak sedikit kelam. Lobotomi, seru nggak sih dari judulnya aja? Serem banget kan? Jujur baru dengar kata lobotomi ini. Kayak operasi apa gitu. Dari teman-teman ada nggak sih yang familiar dengan kata lobotomi ini? Pernah dengar sih sekilas. Itu kayak operasi orang itu nggak sih? Itu nggak tahu detailnya gimana. Oke, nah pas banget gak sih tentang topik kita hari ini? Tentunya ada teman kita yang sudah mungkin paham dan awam tentang topik hari ini. Yuk teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Syifa, boleh dijelasin dulu nggak lobotomi itu sebenarnya apa sih? Nah, lobotomi sendiri dari kata lob yaitu otak, tomi itu memotong atau mengiris. Jadi lobotomi ini proses mengiris atau memotong bagian saraf otak, lobus frontal otak depan. Nah, lobus frontal itu apa? Jadi bagian depan otak kita diputus untuk bisa memulihkan penyakit seseorang, yaitu penyakit gangguan jiwa. Loh, otaknya diiris-iris beneran? Kok serem banget sih? Loh, otaknya beneran diiris-iris? Kok serem banget sih? Ya Wis, coba kamu bayangin. Ruangannya remang-remang, si pasien udah duduk pasrah di kursi, terus dokter keluarin satu alat yang mirip banget kayak pencongkel es krim. Nah, alat itu dicongkel di bola matanya pelan-pelan buat mutusin jaringan yang ada di otak. Serem gak tuh kalau dibayangin secara visual? Lewat mata. Emang itu pasien gak sadar pas operasi? Nah, ironisnya dulu itu kan belum secanggih sekarang yang ada bius tunggal. Dulu bahkan dia cuma dibius kayak gitu listrik doang. Makanya proses itu bisa berjalan cepat, kayak 10 menit itu udah selesai. Duh, dalamnya aja udah aneh banget. Terus itu biasanya digunain buat penyakit apa aja sih? Dulu biasanya buat penyakit stres, contohnya juga ya. Contohnya itu kayak skizo, anxiety, OCD, depresi berat. Bahkan untuk anak-anak yang susah diatur sekalipun, orang-orang tua pada zaman itu dibawa untuk ikut melakukan proses operasi tersebut. Oke, menarik nih ya. Berarti dulu standarnya tuh selonggar itu ya? Nah iya, makanya itu menjadi kontroversi besar di dunia medis pada saat itu. Oke, jadi ini idenya itu sebenarnya dari mana sih? Siapa sebenarnya yang ngelakuin prosedur ini? Jadi prosedur ini dibuatkan oleh dokter asal Portugal yang namanya Egas Moniz di tahun 1990-an. Dia bahkan dapat Nobel Prize di bidang fisiologi atau kedokteran di tahun 1949 karena penemuannya. Hah? Dapat Nobel? Padahal kedengarannya serem banget caranya. Iya, makanya Nobel ini salah satu Nobel yang paling dikritik sepanjang sejarah karena banyak banget tentunya efek samping. Di Amerika itu ada dokter yang bernama Walter Fuhrman. Nah, dia ini yang buat si lobotomi ini makin terkenal. Dia itu sampai berkeliling ke beberapa rumah sakit jiwa untuk bisa melakukan lobotomi ini secara massal. Keliling-keliling kayak jualan gitu ya? Iya, bahkan beberapa sumber itu bilang
dia ini udah melakukan ribuan proses lobotomi di sepanjang karirnya. Padahal dia ini tidak memiliki sertifikat bahwa dia itu spesialis bedah saraf. Terus ini populer banget berapa lama sih? Puncaknya sekitar tahun 1950-an sampai 1990-an. Setelah itu ditinggalkan, apalagi pas ada obat-obatan antipsikotik yang muncul di pertengahan tahun 1990. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Sebenarnya apa sih dampak ataupun efek yang dirasakan oleh pasien-pasien lobotomi ini? Nah, efek sampingnya itu bakal kayak berpengaruh kayak tentang kesadaran kita, emosi kita. Karena kan sarafnya itu dirusak di bagian frontal otak kita kan, bagian depan. Saraf bagian itu yang mengatur kayak kepribadian kita, emosi, terus pengambilan keputusan. Itu semua yang mengatur bagian situ. Kalau diputus, otomatis bakal beberapa yang ngaruh tuh kayak ke kepribadian tadi, terus tatapannya bakal bisa jadi kosong, bahkan ada yang bisa sampai meninggal loh. Nah, dari situ makanya banyak orang-orang juga berspekulasi karena ini tuh kurang baik. Kan harusnya nolong, kalau bikin tambah parah ya. Nah, ini dia poinnya. Dulu tuh ada keluarga Kennedy. Nah, dia tuh punya adik, namanya tuh Rosemary. Umurnya masih 23 tahun, tapi dia tuh moodnya itu masih naik turun gitu guys. Ya wajar kan, remaja, naik turun moodnya. Nah, tapi keluarga mereka itu nganggap ini tuh halnya itu nggak wajar. Jadi dibawalah si Rosemary ini buat melakukan proses operasi lobotomi ini guys. Nah, dari situ dokter itu nyuruh dia buat itu mundur. Dan dari situ kesadaran dia itu hilang. Setelah operasi ini selesai, si Rosemary ini jadi pribadinya tuh kepribadian itu jadi beda banget dari yang sebelumnya dia ceria, tapi sekarang tuh dia jadi pendiam, tatapannya kosong, suka menyendiri, bahkan dia itu nyebut nama dia sendiri tuh sulit guys. Padahal itu kan sebuah keputusan yang benar-benar berharga banget ya buat hidup seseorang. Tapi kenapa nggak dipikirin matang-matang gitu ya? Betul, makanya ini yang jadi sorotan dari sisi ekonomis. Banyak banget pasien lobotomi yang dilobotomi tanpa persetujuan dari diri sendiri. Kadang ya dari keluarganya. Berarti pasien waktu itu nggak dihargain dong. Tepat sekali, makanya lobotomi ini jadi pelajaran penting dalam etika kedokteran. Iya, kayak kalau di zaman sekarang kita kan PLN nih suka diajarin buat komunikasi dulu ke pasiennya, apakah pasien itu menyetujui untuk dilakukan tindakan itu atau enggak. Nah, terus kenapa sih sebenarnya praktik ini akhirnya diberhentikan gitu? Sebenarnya ada beberapa hal ya yang sampai si lobotomi ini ditinggalkan. Yang pertama itu karena lihat dari efek sampingnya itu yang parah banget. Kayak contohnya ada yang sampai meninggal, susah ngomong, sulit berbicara, itu sampai kayak dia itu hilang kepribadiannya itu kayak jadi pendiam, tatapannya kosong. Nah, kedua ini karena ditemukannya antipsikotik atau obat, contohnya itu ada chlorpromazine, itu lebih efektif daripada harus dilakukannya si operasi lobotomi ini. Oh, jadi karena udah ada obat-obat yang dihilangkan, makanya lobotomi itu dihilangkan. Iya, dan sering berjalannya waktu, standar etika kedokteran itu juga mulai berubah, mulai dari aturan ketat tentang persetujuan pasien, evaluasi resiko dan manfaat, sampai pada pengawasan ketat soal prosedur eksperimental. Berarti ini tuh jadi pelajaran yang berharga banget ya buat dunia medis. Ya nggak ada lagi yang nyepelein tentang cara penerapan pengobatan tanpa ada bukti ilmiah yang kuat. Betul, kayak kalau zaman sekarang ini kalau misalnya ada metode atau pengobatan yang terbaru harus lewat uji klinis, terus kayak prosesnya itu panjang. Beda sama zaman dulu yang kayak misal ada metode atau pengobatan yang baru bisa langsung diterapkan ke beberapa pasien, bahkan ribuan pasien. Nah, ini menarik nih. Jadi kira-kira di dunia sekarang ini ada nggak sih hal yang berkaitan tentang lobotomi ini? Ada yang namanya prosedur deep brain stimulation atau DBS. Dia tuh bukan kayak lobotomi yang suntikan otak, tapi dia itu semacam aliran listrik yang mengalir pada bagian otak tertentu. Dia itu dilakuin atas persetujuan penuh pasien dan juga pengawasan dokter. Jadi sekarang lebih hati-hati dan presisi ya caranya. Iya, dan ini juga menjadi
hari, semakin tahun, dan semakin seterusnya itu semakin berkembang dan pengalaman. Contohnya itu kan dari dia itu belajar dari pengalaman yang ada. Contohnya dari kasus si lobotomi ini sendiri. Oke, jadi adanya sejarah ini itu bukan buat nakut-nakutin kita doang ya berarti, tapi ini soal tentang pentingnya etika dan kehati-hatian dalam dunia ini sendiri. Oke, coba bayangin sebuah rumah sakit jiwa tua di Amerika sekitar tahun 1950-an. Koridornya panjang, liftnya udah terubas, dan salah satu kamarnya ada ratusan pasien yang harus dilobotomi, duduk diam aja berjam-jam. Tatapannya kosong, kayak raganya ada tapi jiwanya entah kemana. Nah, rumah sakit kayak gini sekarang banyak yang udah ditutup dan ditinggalkan. Terus jadi lokasi yang sering disebut berhantu sama warga sekitar. Ih, serem banget. Terus katanya ada penampakan. Itu emang penampakan apa, Sas? Nah, konon katanya orang-orang yang berani masuk ke gedung-gedung itu suka dengar suara langkah kaki seret di lorong. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang mampu melihat sosok orang duduk diam di kursi roda, persis kayak posisi pasien lobotomi dulu. Terus pas didekatin sosoknya hilang gitu aja. Bayangin gedungnya udah serem banget sih itu. Ya, terus ada lagi nih cerita tentang dokter yang ngelakuin lobotomi keliling pakai mobil sendiri. Namanya Walter Freeman tadi kan. Itu yang ceritain ya, guys. Nah, beberapa cerita yang berkembang menggambarkan dia hampir kayak punya semacam obsesi yang gak wajar. Sampai-sampai ada yang bilang dia kayak kerasukan ambisi buat ngebuktiin teorinya. Sampai nggak peduli lagi sama risiko ke pasien. Bayangin aja dia jalan dari kota ke kota bawa koper operasi. Di mata orang-orang sekitar, sosok kayak gitu jadi kayak momok tersendiri di masa itu. Dan dia juga ngelakuin lobotomi itu kayak di tempat-tempat yang di mana aja tuh bisa. Sedangkan operasi kalau di zaman sekarang kan harus di tempat yang steril, harus di ruang OK gitu. Oh iya, satu lagi yang sering diceritain orang-orang. Katanya kalau kamu masuk ke bekas ruang operasi lobotomi pas malam hari, terus berdiri diam beberapa menit, kamu bakal ngerasa kayak ada yang napak dari belakang. Padahal di ruangan itu kosong. Konon itu karena banyak ventilasi sakit yang tertinggal di sana. Tapi sekali lagi ya, ini cuma cerita yang berkembang, bukan fakta ilmiah. Tapi walaupun gitu ngeri juga ya Sas ceritanya, seru sih. Kalau boleh aku nambahin untuk tatapan kosong, tatapan yang menjelaskan itu sebenarnya itu bisa dijelasin secara ilmiah sih. Karena tatapan kosong yang muncul itu karena kan operasi lobotomi ini kan merusak bagian saraf lobus frontal otak. Nah itu kan diputus, jadi otomatis ada kerusakan dong. Nah dari situlah muncul ada gejala tatapan kosong. Nah iya, itu dia serunya. Kadang yang kelihatan secara mendadak itu, kalau ditelusuri ada penjelasan ilmiahnya juga. Tapi tetap aja ya, kalau malam dengan cerita kayak gini, aku masih mau bingung sendiri. Oke, makasih Ziasa sudah temenin kita tentang cerita-cerita mistis dan horor-horornya. Cukup bikin takut. Oke teman-teman, kita sudah berada di segmen 7. Mungkin boleh kali ya dari teman-teman kasih pesan dan kesan ataupun kalimat penutup dari topik yang kita bahas hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Disa terlebih dahulu. Aku jadi ngerti kalau misalnya standar medis itu jauh dari kata sempurna, dan penting untuk kita untuk selalu menghargai ilmu kedokteran yang ada saat ini. Aku juga mikir ternyata persetujuan pasien sebelum tindakan itu penting banget ya, kayak biar nggak terulang lagi kejadian seperti Rosemary Kennedy. Nah teman-teman, kita udah di akhir segmen nih, gimana ceritanya, seru nggak? Mungkin kita bisa ya ambil pesan dan pesan dari teman-teman satu-satu ya. Mungkin bisa dimulai dari Disa terlebih dahulu. Aku jadi ngerti kalau misalnya standar kesehatan itu jauh dari kata sempurna, dan penting untuk kita untuk selalu menghargai ilmu kedokteran saat ini. Aku juga mikir ternyata persetujuan pasien sebelum tindakan itu penting banget ya, biar kejadian kayak Rosemary Kennedy itu nggak terulang lagi gitu. Aku tadinya ngeri banget, sekarang jadi paham bahwa ini justru pelajaran berharga buat dunia medis agar lebih berhati-hati lagi dan berproses seperti ini ya. Kalau buat aku mengingat betapa pentingnya riset dan uji klinis untuk menerapkan metode pengobatan. Jadi
sebelum diterapkan ke masyarakat luas, metode pengobatan tersebut harus melewati uji klinis dan riset yang ketat. Nah, setuju. Dan buat aku pribadi, dari cerita bisnis yang berkembang tadi, aku jadi makin sadar bahwa tengah-tengah masyarakat dulu itu nyata banget sampai terbawa jadi legendaris dan berkembang. Tapi semoga kita tetap bisa berdaya dengan cerita rakyat mana fakta ini. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih kepada Disa, Wisda, Hanifah, Syifa, dan Saskia yang sudah nemenin kita nih ngobrol-ngobrol seru tentang topik lobotomi tadi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau menyaksikan obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin kita tutup sampai ini obrolan seru sore kita hari ini. Pantauin episode podcast kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Behind the scene. Iya. Membuat bisa sharing sejarah tentang sejarah medis kali ini, walaupun topik kali ini agak sama. Aku Hanifah, aku penasaran banget nih sama topik yang akan dibahas hari ini. Oh my god. Wow. Coba latihan dulu ya. Hai, aku Wisda. Aku yang bakal banyak tanya nih kayaknya. Soalnya aku nggak tahu apa-apa soal cerita ini. Iya. Hai, aku Nisa.